Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Solikah, biasa dipanggil Nurul. Aku merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi psikologi, Fakultas Psikologi. Di video kali ini aku akan menjelaskan salah satu gangguan mental, yaitu gangguan bipolar. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Kalau kita ngomongin tentang gangguan bipolar, sebenarnya secara umum kita berbicara tentang periode ekstrim yang terjadi pada seseorang dalam suatu periode, entah itu beberapa minggu atau berbulan-bulan. Orang dengan gangguan bipolar akan merasa senang banget, ngerasa bahwa dirinya itu hebat, keren, pintar, sampai berani melakukan hal baru yang beresiko secara impulsif atau mendadak. Nah, tetapi setelah merasakan itu semua, biasanya akan muncul lagi satu periode lain di mana selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan orang tersebut merasa sedih, murung, lelah, capek, dan bawaannya nggak pingin ngapa-ngapain, bahkan sampai kepikiran untuk mengakhiri hidupnya. Hal-hal yang dialami tersebut merupakan tanda-tanda atau gejala seseorang mengalami gangguan bipolar. Nah, ketika kalian pernah mengalami gejala atau tanda-tanda tadi, lebih baiknya jangan men-self-diagnosis, tetapi berkonsultasilah kepada pihak yang profesional seperti psikolog atau psikiater. Tetapi kalau sebagian dari kalian sudah pernah didiagnosis sebagai orang dengan gangguan bipolar, jangan khawatir, karena di video kali ini aku akan membahas tentang hal-hal apa aja yang bisa kalian lakukan kalau kalian hidup dengan gangguan bipolar. Lalu, apa sih gangguan bipolar itu? Menurut American Psychological Association, gangguan bipolar adalah gangguan kesehatan mental di mana seseorang mengalami perubahan mood secara drastis. Orang juga merasakan mood-mood tadi secara intens dan untuk jangka waktu yang cukup lama, yaitu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Fase di mana seseorang merasa sangat senang atau bahagia disebut dengan episode mania, dan fase di mana seseorang merasa sangat sedih disebut dengan episode depresi. Ketika seseorang pada episode mania, ia akan merasa bahwa dirinya itu sangat berharga, sangat keren, merasa nggak butuh istirahat, dan punya banyak ide kreatif. Sedangkan ketika episode depresi, seseorang akan merasa bahwa dirinya itu hampa, merasa bersalah, sulit berkonsentrasi atau fokus, merasa minder dan nggak berguna, bahkan ia ingin bunuh diri. Nah, intinya orang dengan gangguan bipolar affective disorder atau BAD mengalami episode mania dan episode depresi secara silih berganti. Sebenarnya gangguan bipolar disebabkan oleh kondisi ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat pengontrol fungsi dalam otak. Kemudian, beberapa faktor lain yang meningkatkan resiko terkena gangguan bipolar adalah yang pertama yaitu mengalami stres tingkat tinggi, kemudian pengalaman traumatik, yang ketiga kecanduan obat-obat terlarang atau nafsa dan minuman-minuman beralkohol, dan yang terakhir adalah memiliki riwayat keluarga pengidap gangguan bipolar. Kalian tahu nggak sih apa strategi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak bipolar? Yaitu salah satunya adalah self-management. Jika sudah ada psikolog atau psikiater yang mampu menangani bipolar, lalu mengapa kita masih butuh self-management? Karena gangguan bipolar itu terjadi secara terus-menerus, artinya gangguan ini nggak bisa sembuh sepenuhnya, tetapi kita bisa meminimalisir dan memanage gejalanya agar mood kita stabil dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal. Penelitian menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan psikolog kepada penderita gangguan bipolar itu lebih efektif, dan ketika orang yang memiliki gangguan bipolar melakukan strategi manajemen diri. Dengan melakukan self-management ini, kita dapat mengontrol, meminimalisir, dan mencegah kemunculan gejala-gejala bipolar.
Nah, ini ada beberapa strategi self-management yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membuat rutinitas dan to-do list. Hal-hal apa aja yang mau dilakuin dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membuat rutinitas tersebut, tubuh kita gak perlu menyesuaikan diri dan jam biologis kita tetap akan terjaga. Kemudian yang dapat kita lakukan adalah memonitor perilaku yang kita lakukan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pemantauan mood, dengan mencatat apa saja yang kita rasain pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, memantau dan mencatat gejala yang muncul sebelum episode mania dan episode depresi, serta mencari penyebabnya dan bagaimana situasinya. Dengan mencatat mood tersebut, kita dapat membantu melihat perubahan mood dan bisa melihat pola dari mood yang terjadi. Dan yang terakhir adalah membuat rencana pencegahan. Rencana ini dibuat untuk mencegah terjadinya antara episode mania dan episode depresi dengan cara misalnya mengurangi aktivitas yang padat, berolahraga, melukis, menyanyi, hangout, atau mengunjungi teman-teman. Dengan melakukan hal itu, kita tahu apa yang perlu dilakukan agar merasa lebih baik, sehingga dapat mencegah, at least kalau nggak bisa mencegah, setidaknya mengurangi terjadinya episode mania atau episode depresi itu tadi. Ini adalah bagian yang penting dalam melakukan strategi self-management. Tetap perlu arahan psikolog. Akan sangat membantu kalau ke psikolog terlebih dahulu, sebenarnya untuk mengetahui apa masalah kita. Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin saja apa yang kita pikirin itu merupakan self-diagnosis. Kita ngerasa bahwa diri kita itu bipolar, padahal enggak. Dan begitu pun sebaliknya, kita ngerasa enggak bipolar, ternyata itu yang terjadi. Orang dengan gangguan gejala bipolar memang perlu konseling ke psikolog untuk beberapa kali.